Yo, what's up guys? Welcome to Daily Screen. Masih ngebahas Deadpool and Wolverine, dan kali ini materinya agak sedikit berat. Kayaknya adalah salah satu materi terberat kita terkait dengan Deadpool and Wolverine, karena di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan timeline berantakan dari Deadpool and Wolverine, termasuk juga dari Deadpool pertama, kedua, ketiga, termasuk juga acak-acaknya timeline dari Fox X-Men itu benar-benar bikin pusing gitu ya. Nah, ini benar-benar materi berangkat dari kegedekan gue dengan orang-orang di luar sana yang sebenarnya bukan nggak ngerti ya, yang kayak acuh tak acuh dan meremehkan kayak gitu dengan cerita dari Deadpool Wolverine. Katanya ringan banget, ini kayak cuman fan service doang, nggak ada ceritanya. Gini, kalau kalian benar-benar pengen masuk ke dunia ini gitu ya, coba jelasin gitu ya, bagaimana kesinambungan timeline dari Deadpool yang pertama sampai sekarang. Kok tiba-tiba ada di Earth 616 itu gimana ceritanya, dan keselarasannya gimana, jangkauannya ke multiverse gimana, keterkaitannya dengan masa depan nanti, apakah ada keterkaitan yang menarik gitu. Itu panjang banget, Mas. Itu kayaknya tugas kita orang yang benar-benar membahas ke semua orang. Tapi kan kita nggak bisa menjelaskan ke semua orang, itu kan perspektif orang, jadi kita menghargai aja. Jadi sekarang buat teman-teman yang mungkin satu obrolan sama kita, satu tongkrongan, ayo kita ngobrol. Kenapa Deadpool bisa balik ke Earth 616? Ya sudah dijelaskan dari ending Deadpool tersebut, memang alat kabel ini bukan hanya bisa mengubah masa lalu, timeline, ataupun time travel saja, tapi juga bisa berpindah ke universe lain, dimensi lainnya. Jadi sekarang ada banyak sekali penjelasan bahwa Deadpool itu sebenarnya dia itu bisa masuk ke universe orang lain, which is itu mungkin Earth 616, universe dari MCU. Dia bisa masuk ke realitas manusia seperti kita asli, dibuktikan dengan dia menembak kepala dari Ryan Reynolds ketika dia mau tanda tangan Green Lantern. Yang ketiga, dia bisa mengerti dengan timeline dari karakter suatu film, termasuk itu film Logan. Kan di akhir Deadpool kedua juga dia langsung ke kuburan Logan. Itu kan bisa langsung ke masa depan dong dia artinya itu. Jadi panjang banget gitu ya. Jadi sekarang dijelaskan bahwa alat kabel tersebutlah yang membuat dia bisa berpindah ke 616 dan mencoba untuk melamar menjadi Avengers sebelum kejadian dari Infinity War dan juga Endgame, karena dia mau ikut bagian dari orang-orang yang berjuang di Endgame, karena dia merasa pengen, oh gue pengen jadi pahlawan, nah Vanessa ngomong gue kurang berarti, jadi gue bakal balik lagi ke tahun 2018 di 616, dan nanti epicnya ketika Cap bilang Avengers Assemble, gue ada gitu. Maksudnya sampai ke sana, itu pinter banget guys. Nah, menurut gue itu sudah dijelaskan ya kenapa dia bisa berpindah dari 616 ke dari yang lainnya. Barulah setelah itu TVA, karena mungkin udah banyak pelanggaran, udah diawasi sama TVA. Nah, kebetulan divisi dari Mr. Paradox ini juga yang menangani Earth dari 1005 ini, dan dia sangat suka dengan alur cerita dari Logan. Dan karena dia melihat bahwa Logan sudah meninggal di tahun 2029 itu, Mr. Paradox pengen menghancurkan universe-nya karena udah selesai. Istilah anchor being ataupun makhluk jangkar itu pun kita baru dengar di film Deadpool and Wolverine. Jadi Marvel setelah di beberapa series Loki ngomong multiverse itu konsepnya seperti itu, kemudian di film Doctor Strange Multiverse Madness kita tahu sendiri bahwa konsep multiverse itu diartikan sebagai dari alam mimpi. Kalau kalian pernah bermimpi, kalian pernah jatuh dari mangga, artinya varian kalian yang lain itu juga sedang lagi naik mangga, memang ada di universe yang lain, bukan sekedar mimpi-mimpi belaka gitu ya. Kemudian di film Deadpool and Wolverine kita dijelaskan lagi konsep multiverse yang berbeda dengan istilah makhluk jangkar atau anchor being ini guys. Jadi wow, ini panjang banget gitu. Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bikin pusing dari Deadpool ini guys. Tapi secara tidak langsung, Deadpool and Wolverine ini meluruskan apa yang sudah salah sebelumnya dari Deadpool pertama, kedua, dan juga ketiga ini guys. Karena benar-benar di situ ada banyak sekali keanehan yang terjadi di film Deadpool kedua terutama, di mana sebenarnya percampuran antara X-Men yang muda dan tua itu dalam satu film tuh gimana menjelaskannya gitu ya. Bahkan ketika si Colossus ngajak si Deadpool ke X-Mansion, tiba-tiba ada Profesor X versi muda, itu masih penuh pertanyaan gitu ya. Kita tahu sendiri bahwa penomoran Earth dari Deadpool kedua itu terjadi di Earth 41633, sedangkan sekarang tiba-tiba berubah menjadi Earth 10005. Itu gimana ngejelasin kok bisa berubah seperti itu penomorannya gitu guys. Nah, menurut gue ya, dengan dibuktikannya ada banyak varian dari Deadpool di The Void, itu mengartikan bahwa Loki dan juga Deadpool itu sebenarnya makhluk yang sama-sama nakal lah di semua era mereka gitu. Karena Loki sendiri kan memang selalu mati hidup lagi, terlalu mengacaukan, menjadi dia tuh kayak makhluk nexus being yang membuat cabang-cabang baru gitu. Jadi inilah
yang membuat orang-orang TV jadi repot gitu ya. Itulah salah satu alasan kenapa varian dari Wolverine sama sekali nggak ada di The Void, karena setiap varian dari Wolverine nggak ada yang macem-macem. Dia menjadi makhluk jangkar masing-masing di setiap universe-nya yang membuat mereka nggak dipangkas sama TVA. Berbeda banget dengan Loki yang ada banyak banget variannya. Ada Kid Loki, Buaya Loki gitu ya. Ada juga Odd Loki dan sebagainya. Ada banyak banget gitu. Kemudian juga Deadpool, ada Baby Deadpool, kemudian juga Kid Deadpool, ada lagi Head Deadpool. Itu semuanya akibat kenakalan dari dua makhluk ini, baik Loki dan juga Deadpool, yang membuat cabang timeline-nya makin banyak yang selalu dipangkas oleh TVA. Makanya ada banyak sekali varian dari Loki dan juga Deadpool masuk ke The Void. Jadi jelas menurut gue, baik Loki ataupun Deadpool di masa depan tentu akan menjadi inti karakter yang menyelamatkan universe dari Marvel ini, guys. Nah, sekarang mari kita balik lagi ke pembahasan. Setelah Deadpool ini ditolak menjadi Avenger oleh Happy Hogan di Earth 616, dia ya pakai alat kabel lagi, dia balik lagi ke Earth 10005 ini. Kemudian tiba-tiba itu pas ulang tahunnya, ini adalah di tahun 2024, diketuklah pintunya itu. Dia bertemulah dengan petugas dari TVA dan diculiklah ke markas TVA, ketemu sama Mr. Paradox. Di depan Mr. Paradox ada banyak sekali monitor-monitor, baik itu kejadian di masa lalu, masa depan, masa sekarang, itu semuanya ada. Salah satunya yang diperlihatkan sama kita adalah bagaimana ada para Avengers, tepatnya di film The Avengers sebelumnya, itu terjadi di masa lalu. Kemudian juga kita juga melihat difokuskan juga dengan adegan Logan yang semua pegawai TVA itu benar-benar ngefans dengan Logan di sana. Nah, ini adalah cikal bakal kenapa universe dari Deadpool ini akhirnya akan dimusnahkan. Ada yang bilang bahwa ini sebenarnya terjadi di masa lalu sebelum Logan, karena film Deadpool ini kan latarnya di tahun 2024, sedangkan Logan itu di 2029, artinya 5 tahun lagi baru kejadian meninggalnya makhluk jangkar dari Earth 10005 ini. Nah, ada banyak sekali orang-orang yang bilang, kalau memang kejadiannya memang di masa depan, kenapa Deadpool yang udah berusaha merebut alat TVA itu nggak kembali lagi ke masa sebelum itu, atau bahkan kembali di tahun 2024 mencari Wolverine, mencari Laura X-23, mungkin membereskan semuanya, dan bilang ke Wolverine, jangan kayak gitu ya, entar di masa depan kamu bakal meninggal. Kenapa nggak dibuat kayak gitu? Kenapa nggak dia mengambil anchor baying yang di masa lalu, bolak-balik kayak gitu? Nah, itu banyak banget pertanyaan yang belum terjawab sampai detik ini gitu ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena memang event kematian Logan di film Logan yang latarnya di tahun 2029 itu adalah titik absolut yang TVA pun tidak bisa dan juga melarang untuk mengubah alur cerita tersebut. Karena walaupun bagaimanapun Deadpool mengubah sekuat tenaga untuk membuat Logan tidak meninggal di tahun 2029, pada suatu titik, karena itu sudah ditakdirkan seperti itu tidak akan mengubah apapun. Justru akan membuat timeline-timeline baru yang akhirnya bisa juga menjelaskan bahwa kenapa banyak varian Deadpool di The Void. Itu juga karena mungkin salah satu usaha dari Deadpool untuk mengembalikan Logan, agar Logan ini di tahun 2029 jangan meninggal, jangan keracunan adamantium dulu gitu ya. Makanya disebabkan gara-gara Deadpool berusaha kembali ke masa lalu, ke masa depan untuk mencoba mengubah takdir tersebut, itulah yang membuat dia selalu gagal sampai ke titik tertentu. Kayak gue ingat jadi kayak event-event Doctor Strange menghadapi Dormammu, dia akhirnya kemakan oleh waktu, sama kayak kejadian di Loki season kedua ketika Loki keliling kembali ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu, selalu gagal. Itulah yang menyebabkan varian dari Deadpool banyak banget di The Void tersebut. Namun pada intinya adalah Deadpool selalu gagal. Intinya adalah kejadian Logan meninggal di tahun 2029 adalah titik absolut yang tidak bisa diubah karena sudah tertulis. Kita tahu sendiri bahwa di series Loki ya, di series Loki season pertama, season kedua, itu ada beberapa universe yang event itu udah tertulis di dokumen mereka, itu udah jelas gitu. Jadi nggak bisa diubah kesana kemari seenak jidatnya. Jadi makanya ada istilah makhluk jangkar tersebut. Nah, makhluk jangkar ini adalah makhluk inti dari universe tersebut. Apabila makhluk jangkar ini meninggal, buyar gitu ya. Jadi universe ini memang sudah ditakdirkan akan membusuk. Nah, Deadpool ini akhirnya setelah dia gagal bolak-balik ke masa lalu, akhirnya dia kembali lagi ke TVA, dia punya ide bahwa mengambil varian dari setiap universe ataupun timeline berbeda, karena udah mentok. Dia udah mengubah itu, dia udah berusaha mengubah, dia udah mentok, akhirnya dia pergi ke
timeline yang lain, ke universe yang lain. Makanya dia ingat bahwa ada Wolverine versi Apocalypse lah, ada Old Man Logan, ternyata semuanya nggak cocok. Ada Cavill Rin di sana gitu ya. Ternyata semuanya tidak sesuai. Barulah tiba-tiba dia masuk ke entah ini universe berapa ya, Wolverine yang ini gitu ya. Tiba-tiba dia masuk ke bar. Dan seperti gue jawab di video sebelumnya, gue curiga bahwa Wolverine 1 ini sebenarnya adalah Wolverine dari Earth 616. Gue sebenarnya pengennya Henry Cavill ya di Earth 616 nanti bisa diceritakan jadi penerusnya Logan, berhubung memang Henry Cavill kan satu-satunya aktor yang berperan sebagai Wolverine sejauh ini selain Hugh Jackman. Belum ada aktor lain yang berperan sebagai Wolverine. Tapi ya sudah, kita jangan bahas itu dulu. Anggap saja bahwa Wolverine 1 ini berada dari Earth 616 atau setidaknya dari Earth lain, terserah lah gitu ya. Intinya adalah Wolverine 1 ini, The Worst Wolverine 1 ini adalah satu-satunya yang paling cocok untuk diajak kerjasama menjadi anchor being dari Earth 10.005. Jadi setelah dia bawa ke TVA, Mr. Paradox bilang, kenapa kamu bawa The Worst Wolverine 1 ini? Ini benar-benar mengecewakan. Tapi pada akhirnya, Wolverine ini ternyata ketika dibawa ke Earth 10.005, cocok. Sifatnya, semuanya cocok. Karena pada intinya adalah, universe ini udah kenal dengan makhluk jangkarnya, karena dia udah kenal bahwa Wolverine ini selalu mati hidup lagi dengan healing factornya. Jadi ketika di tahun 2029 tersebut si Wolverine ini udah meninggal, tiba-tiba ada Wolverine lain masuk lagi, mengisi kekosongan dari hal tersebut yang membuat universe ini kayak merasa, udah ada lagi nih makhluk jangkarnya. Makanya dia beregenerasi, apalagi dengan pengorbanan dari Deadpool Wolverine ketika di ending dari Deadpool Wolverine, akhirnya membuat universe ini kayak dalam tanda petik tertipu bahwa udah ada jangkar lagi di universe ini yang membuat mereka beregenerasi lagi. Tapi kita juga punya satu poin lagi yang menarik yang juga masuk akal terkait dengan perubahan dan juga keanehan antara 2029 dan juga 2024 ini guys. Nah, selanjutnya adalah kita tahu sendiri bahwa film Logan itu terjadi setelah event Day of Future Past. Artinya itu terjadi jauh setelah itu di tahun 2029 gitu ya. Jadi setelah Wolverine kembali ke masa lalu, mengubah beberapa hal, terutama untuk pencipta dari Sentinel, dia bangun lagi di tahun 2023-an, tiba-tiba Profesor X hidup lagi, Jean Grey hidup lagi, masa depan berubah total, para X-Men hidup lagi. Nah, kejadian Logan kan jauh setelah itu di tahun 2029. Di Deadpool kedua, kita tahu sendiri bahwa Wade Wilson menggunakan alat kabel mengacak-ngacak timeline. Kita ingat sendiri bahwa Mr. Paradox bilang bahwa, wow, kamu benar-benar mengacak multiverse kamu sendiri, benar-benar berantakan katanya gitu kan. Nah, sekarang menjadi terjawab setelah akhir dari Deadpool kedua, Wade Wilson mengacak-ngacak dengan alat kabel tersebut. Apa yang terjadi momen tersebut mengubah timeline yang terjadi di film-film X-Men, termasuk juga dengan timeline dari film Logan yang tadinya terjadi di tahun 2029 justru sekarang terjadi di antara tahun 2020 sampai ke tahun 2022, di antara itu. Jadi sekarang semakin masuk akal kenapa film Deadpool Wolverine ini seolah-olah film Logan ini terjadi di masa lalu. Kita bertanya-tanya kenapa nggak ubah masa lalu, karena memang Logan itu terjadi dari masa lalu sesuai yang dilihat oleh TVA. Jadi film Deadpool Wolverine terjadi di tahun 2024, Logan ini bisa saja terjadi di tahun 2020. Makanya masuk akal kenapa Mr. Paradox bilang bahwa universe kamu bakal sekarat karena Anchor Bang-nya sudah meninggal. Itu contohnya di sana. Kalau memang terjadi di masa lalu agak memusingkan untuk kita gitu guys. Tapi ya lagi-lagi kalau memang itu benar atau salah tergantung dari Marvel ya. Gue yakin juga orang-orang di balik semua ini kayak Shawn Levy, Ryan Reynolds juga yang ikut menulis film ini kayaknya nggak terlalu memikirkan logika dari film ini sebenarnya. Tapi kita sebagai fans MCU dan juga sebagai kacamata Kevin Feige pasti melihat ini bagaimana kesinambungan antara setiap film mereka karena pasti berhubungan gitu. Meskipun film Deadpool ini terlalu banyak breaking the fourth wall-nya, dia anggap sebagian orang nggak serius, tapi percayalah kalau kalian udah nyemplung terlalu dalam, itu membuat otak kalian boom, pecah, meledak gitu. Jadi benar-benar ada banyak sekali hal-hal yang bikin kita pusing, terutama dengan timeline semrawut dari Fox X-Men, sekarang dimasukkan lagi, dicemplungin lagi dengan Deadpool Wolverine, yang udah mainnya multiverse-multiversean udah selesai gitu guys. Nah, semoga aja itu menjawab kalian semuanya. Nah, satu lagi yang pengen kita bahas juga adalah ada satu momen ketika Cassandra Nova memegang dan juga mengecek kepala dari Wolverine versi Earth entah mana ini, tiba-tiba ada ingatan dari film-film Logan. Pertanyaan kita, dari mana dia bisa ada ingatan Logan dari Wolverine yang berbeda universe ini?
Apakah si Cassandra Nova ini bisa melihat masa depan bahwa dia justru akan menjadi Logan di Earth 10.005 ini yang akan meninggal di event menyelamatkan S23 itu atau enggak? Tapi penjelasan sejauh ini yang paling logis untuk sekarang ya, kita ke depan mungkin bisa berubah-ubah. Untuk sekarang yang paling logis adalah meskipun Wolverine ini berada dari Earth yang berbeda, bukan dari Earth 10.005, ingat konsep dari film Doctor Strange Multiverse of Madness bahwa konsep mimpi itu akhirnya kepake di film Deadpool Wolverine ini, karena kita tahu sendiri bahwa Wolverine satu ini tuh selalu dihantui oleh kesalahannya, mimpi buruk terus gitu ya, mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Nah, di salah satu mimpinya bisa saja dia bermimpi bahwa apa yang terjadi dengan Wolverine ini terjadi, mimpinya tuh mirip kayak kejadian di film Logan. Nah, kita tahu sendiri bahwa konsep mimpi yang ada di film Doctor Strange ini justru kalau kita bermimpi makan apel, itu justru memang beneran ada varian kita yang di salah satu universe ataupun salah satu timeline itu sedang makan apel. Jadi masuk akal kan sekarang yang menjelaskan bahwa kenapa Logan satu ini kok punya ingatan film Logan 2029 itu. Jadi kita banyak teman-teman yang masih bertanya hal itu. Semoga itu menjawab kalian semuanya, guys. Selanjutnya juga dengan beberapa varian-varian dari Wolverine, kayaknya nggak perlu dijelaskan ya. Kalian pasti tahu lah, semua varian-varian tersebut memang mengacu ke cerita-cerita di dalam komiknya. Termasuk juga fan service-nya kayak Wolverine yang versi pendek itu kan versi komik akurat. Akhirnya dijelaskan di Deadpool bahwa kayak gini, kalau kalian memang fans yang batu banget pengen Wolverine yang sesuai komik akurat, tuh lihat kayak gini, nggak cocok kan kayak gitu ya. Nah, kemudian juga ada varian Wolverine versi Henry Cavill yang dipanggil oleh Wade Wilson sebagai Cavill Reign, dan itu real, itu buatan dari Ryan Reynolds sendiri ya, bukan permintaan Kevin Feige atau ada dalam komik, itu nggak ada. Itu otomatis kesebut aja sama si Ryan Reynolds bahwa dia manggilnya Cavill Reign gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa ini Henry Cavill ini dibilang Cavill Reign, nggak mungkin juga itu diterapkan di film-film MCU lainnya. Jadi artinya gue cukup yakin bahwa Henry Cavill cuma sebagai cameo aja di film ini, dan kayaknya dia bukan pengganti dari Wolverine Hugh Jackman di MCU ya, karena namanya aja Cavill Reign, itu nama aslinya gitu. Beda lagi kalau dia bilang ini Wolverine versi Earth 7775 gitu, itu masih masuk akal kalau dia akan meneruskan Wolverine di MCU. Jadi bisa saja Henry Cavill ini akan banyak berkontribusi di peran lain mungkin di salah satu universe, entah dia jadi apa, tapi gue pengennya dia sih jadi Beyonder gitu ya. Tapi apakah Beyonder akan muncul sebelum Secret Wars, itu masih menjadi pertanyaan gitu, karena memang di Secret Wars kan sebenarnya inti ceritanya itu adalah ada karakter Beyonder, Doctor Doom, Avenger, juga beberapa pahlawan. Nah, karena memang terkenal bahwa MCU ini sering mengimprovisasi cerita tidak sesuai komiknya, bisa aja ini dibuat cerita yang menarik gitu, kayak cuman Dr. Doom aja yang bertarung dengan beberapa varian-varian, termasuk juga ada Loki dan sebagainya. Jadi kita lihat aja ke depan gitu, guys. Nah, terkait dengan timeline ini semoga aja sedikit menjawab kalian, tapi pembahasan kita tidak akan berhenti di video ini aja. Video ini cuman sebagai fasilitas untuk kalian berdiskusi di kolom komentar di bawah terkait dengan pembenaran juga pembelaan terkait timeline yang kusut dari film Deadpool dan juga X-Men ini, guys. Silahkan kalian tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kenapa ini, kenapa itu, silahkan kalian bantu gue untuk menjawab di kolom komentar di bawah. Thank you teman-teman udah menyaksikan video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan terus pengen mengupdate beberapa fenomena kejadian superhero kalian, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.